Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya dengan judul Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Kantor DPRD Kabupaten Agam. Perkenalkan, nama saya Huria Wulandari, BP 1801071013 dari Prodi D3 Akuntansi. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, Ibu Desi Handayani, SE MAK AKCA, dan Ibu Zalida Afni, SE MAK, dan terutama sekali kepada dosen pembimbing PKL saya, Ibu Endrawati, SE MKom AK. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 4 poin utama. Langsung saja, saya akan membahas poin yang pertama. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Salah satunya adalah pendidikan Diploma 3 pada jurusan akuntansi. Penguasaan keahlian terapan tertentu tidak hanya didapat dari mempelajari praktik pada dunia perkuliahan saja, tetapi juga pada dunia kerja. Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan vokasi. Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang tinggi dalam menghadapi masalah-masalah di dunia kerja. Kantor yang saya pilih untuk melaksanakan praktek kerja lapangan adalah kantor DPRD Kabupaten Agam. Selama melaksanakan PKL, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dan mendapatkan pengalaman bekerja. Tujuan saya melaksanakan praktek kerja lapangan adalah yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, untuk mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan pada dunia perkuliahan. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai dunia kerja. Yang ketiga, mengembangkan sikap dalam dunia kerja. Manfaat dari praktik kerja lapangan ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah didapat pada dunia perkuliahan. Yang kedua, menambah wawasan mengenai dunia kerja. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Bagi Politeknik Negeri Padang, yang pertama, untuk memperkenalkan Politeknik Negeri Padang di tengah-tengah dunia kerja. Yang kedua, untuk menjalin kerjasama antara Politeknik Negeri Padang dengan instansi-instansi terkait. Yang ketiga, sebagai tolak ukur bagi Politeknik Negeri Padang dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu profil kantor DPRD Kabupaten Agam. Kantor DPRD Kabupaten Agam adalah lembaga legislatif yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Basong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kantor DPRD Agam difasilitasi oleh sekretariat. Sekretariat bertugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan, serta memberi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Agam. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris dewan. Sekretaris dewan dibantu oleh 4 bagian. Seperti yang dapat dilihat pada struktur organisasi sekretariat DPRD, sekretaris dewan dibantu oleh bagian umum, bagian keuangan, bagian hukum dan persidangan, dan bagian anggaran dan pengawasan. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu kegiatan praktik kerja lapangan. Saya mulai melaksanakan praktik kerja lapangan dari tanggal 15 Februari sampai dengan 11 Mei 2021. Untuk 1 bulan pertama, saya ditempatkan pada bagian anggaran dan pengawasan, dan 2 bulan berikutnya, saya ditempatkan pada bagian keuangan. Adapun tugas yang saya kerjakan selama melaksanakan praktik kerja lapangan, yang pertama, cek rincian objek belanja bendahara adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian rincian objek dengan surat pertanggungjawaban. Rincian objek ini dibagikan oleh bagian keuangan dan masing-masing bagian akan melakukan pengecekan rincian objek dengan surat pertanggungjawaban. Adapun langkah yang saya kerjakan adalah mencari surat pertanggungjawaban sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, kemudian melihat kesesuaian data dengan rincian objek. Kedua, membuat rekap rincian objek belanja untuk rapat banggar adalah kegiatan untuk menginput biaya-biaya atas kegiatan dinas seperti perjalanan dinas, rapat, konsultasi, sharing, dan lainnya. Rekap ini dibuat guna sebagai arsip pada bagian anggaran. Adapun langkah yang saya kerjakan adalah
memasukkan data yang diperlukan dalam Excel sesuai dengan SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta daftar surat tugas. Ketiga, membuat rekap biaya pesawat untuk kegiatan konsultasi. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginput biaya pesawat atas kegiatan dinas seperti perjalanan dinas, rapat, konsultasi, sharing, dan lainnya. Rekap ini dibuat juga untuk arsip pada bagian anggaran. Langkah yang saya kerjakan adalah memasukkan data yang diperlukan pada Excel sesuai dengan bukti tiket yang ada dan data lainnya yang diserahkan. Yang keempat, menyusun surat pertanggungjawaban atau SPJ. SPJ adalah surat pertanggungjawaban dari orang yang telah melaksanakan kegiatan dinas, yang isinya berupa kwitansi, daftar surat tugas, dan surat perintah perjalanan dinas. Pada kegiatan ini, saya diminta untuk menyusun SPJ sesuai dengan nama PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan dan juga per kegiatannya. Yang kelima, membuat rekap pemungutan dan penyetoran pajak honorarium dan pajak lembur PNS adalah kegiatan untuk menginput data biaya pemungutan dan penyetoran pajak atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Rekap ini dibuat oleh masing-masing bagian yang nantinya akan diserahkan ke bagian keuangan. Jenis pajak yang penulis input adalah PPh Pasal 21, di mana PPh Pasal 21 ini digunakan untuk pembayaran pajak honorarium dan pajak lembur PNS. Selanjutnya, membuat e-billing honorarium bagian keuangan. E-billing adalah sebuah sistem yang ditujukan untuk pembayaran online pajak secara online. E-billing ini digunakan sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran pajak oleh bendahara ke negara. Langkah yang saya lakukan di sini adalah yang pertama membuka web DJP online, kemudian memasukkan NPWP kantor DPRD Kabupaten beserta password. Setelah itu, saya memasukkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, membuat transfer massal perjalanan dinas BIMTEK. Transfer massal adalah data yang digunakan oleh bendahara untuk melakukan pembayaran atas kegiatan dinas yang dilakukan. Transfer massal ini dibuat dalam format Excel oleh masing-masing bagian atau masing-masing pemilik SPJ. Transfer massal ini dibuat untuk memudahkan bendahara dalam melakukan pembayaran. Transfer massal ini biasanya dibuat untuk kegiatan yang mengikut sertakan banyak orang. Langkah yang penulis lakukan di sini yaitu menginputkan data yang dibutuhkan pada format Excel. Selanjutnya, pembukuan. Pembukuan adalah kegiatan untuk menginput data SPJ pada sebuah sistem yang dinamakan dengan SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sini ada dua pembukuan yang saya lakukan. Yang pertama, pembukuan SPJ untuk menginput seluruh data yang ada pada SPJ. Yang kedua, untuk menginput pembukuan pajak untuk pemungutan dan penyetoran pajak. Setelah dilakukan penginputan pembukuan SPJ dan pajak, maka akan dilakukan BKU SPJ dan pajak yang gunanya untuk merekap semua data yang telah diinputkan tadi dan melihat kesesuaian dengan data yang ada pada pencatatan bendahara. Selanjutnya, membuat SPJ fungsional adalah laporan pertanggungjawaban bendahara atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan nantinya diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Di sini, langkah yang saya kerjakan adalah menginput jumlah biaya pada kolom jumlah SPJ sesuai data yang telah diberikan oleh bendahara. Selanjutnya, membuat kwitansi honorarium. Kwitansi adalah data yang digunakan sebagai bukti kegiatan dinas yang telah dilakukan. Dan juga sebagai kelengkapan SPJ, kwitansi ini bisa berasal dari pembelian BBM, bukti tiket, bil, dan lainnya. Terakhir, membuat surat tanda setoran bank adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan atau kelebihan yang dilakukan oleh bendahara ke bank. Surat tanda setoran ini dibuat untuk mengembalikan sejumlah dana atas pengembalian biaya penginapan. Di sini, saya diminta untuk mengisi STS sesuai dengan nama dan data yang diminta untuk mengembalikan biaya penginapan. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang keempat, yaitu pembelajaran yang diperoleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang pertama, hal-hal positif perkuliahan terhadap pelaksanaan praktik kerja lapangan. Banyak hal-hal positif selama masa perkuliahan yang saya dapat terhadap pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan. Yang pertama, ilmu yang didapat selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat ketika saya melaksanakan praktik kerja lapangan.
Yang kedua, ketelitian. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, disiplin. Kedua, manfaat PKL terhadap soft skill. Praktek kerja lapangan sangat memberi manfaat terhadap soft skill saya. Di antaranya, melatih saya dapat berkomunikasi, percaya diri, dan juga kerjasama. Manfaat PKL terhadap kemampuan kognitif. Praktik kerja lapangan sangat memberi manfaat terhadap kemampuan kognitif saya. Di antaranya, menambah ilmu pengetahuan baru. Dalam melaksanakan PKL, saya mendapatkan ilmu baru yang sebelumnya tidak didapatkan di masa perkuliahan, seperti pembukuan SPJ, transfer massal, e-billing, rekap pajak, dan lainnya. Yang kedua, membiasakan diri saya dengan lingkungan kerja yang berbeda dengan tempat belajar, baik dari segi keterampilan berkomunikasi, disiplin waktu, kerjasama, dan tuntutan pekerjaan. Yang selanjutnya, kunci sukses bekerja. Selama melaksanakan PKL, saya melihat bahwa dalam bekerja bukan hanya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, melainkan sikap dan ambisi. Baiklah, sekian presentasi laporan praktik kerja lapangan saya. Dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan PKL sangat berguna bagi mahasiswa, karena dapat memberikan mahasiswa gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.